Halo semuanya, selamat datang di channel Tolku. Diketahui proyek jalan tol Kediri-Tulungagung yang akan menerabas Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri menuai polemik. Polemik yang dimaksud adalah soal harga nilai ganti rugi yang dianggap kecil. Warga Desa Tiron, Kecamatan Banyakan menyampaikan keluhan uang ganti rugi pembebasan lahan tol Kediri-Tulungagung itu mereka sampaikan di kantor DPRD Kabupaten Kediri, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023. Perwakilan warga yang tergabung dalam forum warga terdampak Desa Tiron itu diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto, yang didampingi Komisi 1 DPRD Kabupaten Kediri. Pertemuan dengan warga terdampak juga dihadiri tim pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung. Hadir juga perwakilan dari Kementerian PUPR serta Kantor Jasa Penilai Publik, KJPP, yang menjadi tim appraisal atau penaksir harga tanah yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tol. Ali Mahfud, perwakilan warga Desa Tiron menyampaikan keberatan adanya zonasi yang mengakibatkan harga tanah terdampak jalan tol nilainya berbeda-beda di setiap zona. Selain itu, nilai ganti rugi yang ditawarkan tim appraisal juga merugikan, karena harga zona 1 dengan zona 2 berbeda, padahal lokasinya sama-sama berada di pinggir jalan besar. Dalam pertemuan itu, warga juga menyampaikan bukti nilai harga tanah yang ditawarkan tim appraisal timpang. Saat ini harga tanah sudah mencapai Rp40 juta sampai Rp50 juta per ru. Sedangkan harga yang ditawarkan tim appraisal hanya Rp28 juta sampai Rp32 juta per ru, jelasnya. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto menjelaskan telah menerima surat aspirasi dari masyarakat terdampak pembangunan jalan tol Desa Tiron. Sebagai tindak lanjutnya, Dewan kemudian menghadirkan stakeholder terkait untuk menghadiri rapat dengar pendapat dengan warga terdampak. Sementara hasil pertemuan telah ada kesempatan dengan warga terdampak dengan tim appraisal akan memberikan data-data pendukung terkait harga tanah di sekitar lahan terdampak di zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4. Sebelumnya warga telah menyerahkan bukti transaksi kwitansi di lahan terdampak pada jual beli yang dilakukan tahun 2019. Transaksi harga tanah saat itu sudah mencapai Rp300 juta. Sedangkan harga taksir tim appraisal saat ini hanya Rp399 juta. Sedangkan harga tanah di sekitar lokasi saat ini pasarannya sudah di atas Rp40 juta per ru. Sementara Nanang dari KJPP selaku anggota tim appraisal mengaku tetap terbuka menerima masukan-masukan yang valid dari masyarakat berkaitan dengan harga tanah terdampak. Sedangkan Lukman Masikur, anggota DPRD Kabupaten Kediri, meminta tim appraisal memberikan nilai ganti untung kepada masyarakat terdampak pembangunan jalan tol. Jangan sampai warga yang sudah menjual tanahnya malah tidak dapat membeli tanah lagi. Berikut rincian desa dan kecamatan Kabupaten Kediri yang terdampak proyek jalan tol Kediri-Tulungagung. Di Kecamatan Banyakan seluas kurang lebih 326.692,67 meter persegi. 1. Desa Tiron seluas kurang lebih 146.597,13. 2. Desa Maron seluas kurang lebih 4.445,74. 3. Desa Manyaran seluas kurang lebih 175.649,80. Di Kecamatan Mojo seluas kurang lebih 1.402.164,53 meter persegi. 1. Desa Mojo seluas kurang lebih 106.243,04. 2. Desa Tambibendo seluas kurang lebih 308.180,25. 3. Desa Petok seluas kurang lebih 21.903,29. 4. Desa Mondo seluas kurang lebih 15.703,07. 5. Desa Keniten seluas kurang lebih 113.102,90. 6. Desa Sukoanyar seluas tanda kurang lebih 61.685,32. 7. Desa Surat seluas kurang lebih 75.052,04. 8. Desa Melati seluas kurang lebih 1.505,09. 9. Desa Kraton seluas kurang lebih 43.531,04. 10. Desa Ploso seluas kurang lebih 117.816,92. 11. Desa Kedaung seluas kurang lebih 5.484,81. 12. Desa Maesan seluas kurang lebih 138.487,11. 13.
Desa Keranding seluas kurang lebih 64.185,29. 14. Desa Ngadi seluas kurang lebih 278.385,66 dan 15. Desa Ngetrep seluas kurang lebih 50.898,70. Di Kecamatan Semen seluas kurang lebih 266.354,23 meter persegi 1. Desa Puhrubu seluas kurang lebih 60.091,47. 2. Desa Semen seluas kurang lebih 59.249,60. 3. Desa Titik seluas kurang lebih 50.669,18. 4. Desa Bobang seluas kurang lebih 60.587,49. 5. Desa Sidomulyo seluas tanda kurang lebih 35.756,49. Diketahui Pemprov Jatim sudah menetapkan peta lokasi untuk pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung. Untuk Kabupaten Kediri sendiri ada 1.995.211,43 lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol. Hal ini sesuai dengan penetapan lokasi Penlok Tol Kediri Tulungagung tertanggal tanggal 3 Januari tahun 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jatim. Sementara itu diketahui dari 1.995.211,43 lahan yang digunakan itu meliputi 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Kediri yakni Mojo, Semen dan Banyakan. Selain itu pembangunan tol Kediri Tulungagung sendiri rencananya akan dimulai di tahun 2023 ini dan ditargetkan selesai dan dapat beroperasi pada 2024 mendatang. Muhammad Solikin selaku Sekda Definitif Kabupaten Kediri menuturkan, adanya pembangunan bandara dan tol Kediri Tulungagung akan membawa dampak signifikan bagi kota, kabupaten sekitar, terutama bagi Kabupaten Kediri yang wilayahnya menjadi lokasi pembangunan. Sementara itu, Pemkot Kediri mengantisipasi dampak proyek tol Kediri Tulungagung di area pertanian. Di antaranya, dengan menyiapkan box culvert untuk crossing di saluran irigasi yang terdampak proyek jalan bebas hambatan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Kota Kediri Endang Kartika Sari melalui Kabid Bina Marga Imade Dwi Permana menyebut pihaknya sudah mengantisipasi dampak tol terhadap saluran irigasi di Kota Kediri. Kami sudah menyiapkan rencana revitalisasi dengan pemrakarsa tol, kata Made. Lebih jauh Made menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan desain crossing di titik persimpangan jalan tol. Semuanya didesain melewati di atas jalan atau saluran irigasi yang sudah ada. Untuk crossing yang melewati jalur irigasi disiapkan box-box, culvert, red, lanjut Made sembari menyebut crossing akan dibangun oleh pemrakarsa tol. Pemkot, lanjut Made, sudah meminta agar dimensi box bisa lebih besar dari existing saluran irigasi atau drainase yang terdampak. Dengan demikian, pengairan sawah dan lahan pertanian lain tidak terganggu. Minimal sesuai besar existing atau bahkan lebih besar. Jadi, misal sekarang ada saluran irigasi 1 meter, minimal 1 meter itu yang disiapkan boxnya. Dibuat lebih besar, jelasnya. Sesuai identifikasi Dinas PUPR, sedikitnya ada 40 titik crossing di Kota Kediri. Jumlah tersebut tidak hanya untuk crossing saluran irigasi dan drainase saja, melainkan juga crossing jalan yang harus dibangun dengan model underpass. Titik persimpangan itu, kata Made, paling banyak akan dibuat lebih lebar dari dimensi sebelumnya. Demikian dulu informasi pembebasan jalan tol Kediri Tulungagung. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.